Materi kali ini adalah berkaitan dengan cara mencari data dengan autobiografi. Jadi autobiografi adalah satu hal yang penting berkaitan dengan teori non-testing. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan data dengan melihat ya, dengan melihat riwayat hidup seseorang. Jadi kalau kita mau melihat data tentang konseling itu bisa dipakai ini bisa pakai autobiografi. Nah, apa autobiografi dan bagaimana autobiografi itu dijelaskan dalam konsep teori non-testing? Tentu ini menarik. Baik, autobiografi. Apa autobiografi itu? Jadi kalau dilihat dari sisi pengertiannya, kalau dilihat dari batasannya, autobiografi adalah narasi hidup seseorang. Jadi dia merupakan cerita ya, hidup seseorang. Tentu ini nyata yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengalaman, nilai-nilai, tujuan, dan pertumbuhan pribadi. Jadi pengalaman dia selama menjadi siswa, kemudian selama dia ada di keluarga, misalnya narkotika, misalnya, atau selama dia mengalami persoalan-persoalan hidup, itu pengalaman. Atau berkaitan dengan nilai-nilai, jadi nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai equal ya. Jadi orang itu melihat bahwa proses-proses yang terjadi pada hidupnya itu memiliki nilai-nilai yang luar biasa. Tujuan tertentu bisa juga menjadi aspek dari autobiografi yang penting ya, termasuk pertumbuhan pribadi. Jadi selama dia menjadi mahasiswa misalnya, apa saja yang dilakukan, apa yang dipikirkan, apa cita-citanya, dan seterusnya. Nah, itu autobiografi. Jadi autobiografi adalah narasi hidup seseorang. Nah, teori tentang autobiografi. Satu, teori psikoanalisa atau psikoanalisis ya. Ini pemikiran Sigmund Freud atau Freudian mengenai alam ketidaksadaran. Jadi seseorang itu kalau menurut Freudian itu banyak di stir atau banyak di sumber perilakunya itu ketidaksadaran. Silakan dibaca Freudian itu. Di konflik atau konflik bawah sadar dan pengaruh pengalaman masa kanak-kanak yang dapat diterapkan dalam membaca dan mengevaluasi autobiografi. Jadi selama dia di masa anak-anak itu seperti apa. Nah, autobiografi dapat membantu membongkar isyarat-isyarat, simbol-simbol ya, yang mencerminkan tentang konflik internal. Jadi disebutkan dalam teori yang lain disebut dengan konflik intrapersonal. Jadi konflik yang ada pada diri individu, pengalaman batin, masalah-masalah berkaitan dengan kemiskinan, misalnya pergulatan intelektual, dan seterusnya. Nah, atau pengalaman masa lalu yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua, teori perkembangan. Nah, teori perkembangan ini dijelaskan oleh Erikson mengenai tahap-tahap perkembangan psikososial. Dapat digunakan untuk merangkum, memahami konsep diri, jadi self konsep ya, konsep diri seperti apa dan seterusnya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang apa? OMI. Jadi siapa saya. Nah, yang tentu saja dalam konteks ini akan muncul juga dalam autobiografi. Nah, makanya menurut teori perkembangan itu disebutkan bahwa autobiografi dapat membantu menyoroti konflik atau pencapaian penting dalam tahapan-tahapan perkembangan tertentu. Baik, teori ketiga namanya pemikiran kognitif behavior. Jadi behavioral. Jadi pendekatan kognitif behavioral dapat melibatkan analisis pada pola pikir, ya, bagaimana dia memikirkan sesuatu, memikirkan pendidikan,
memikirkan masalah-masalah pribadi, interaksi, karir, dan seterusnya. Dan perilaku yang muncul dalam autobiografi. Pemahaman pola pikir yang mungkin tidak sehat, ya. Kalau sekarang pola pikir berkaitan dengan mental health, ya. Jadi kesehatan mental atau pola perilaku yang merugikan, ya, yang dapat menjadi fokus perubahan dalam intervensi kognitif behavioral. Kemudian teori yang keempat, teori humanistik. Teori ini dicetuskan oleh Rogers, ya, Carl Rogers. Jadi pemikiran dalam perspektif humanistik itu tentang self actualization atau juga berkaitan dengan apa? Teori tentang need, hierarchy of need-nya Abraham Maslow. Nah, eh, aktualisasi diri atau self actualization juga dapat dihubungkan dengan autobiografi. Misalnya apa? Kebutuhan-kebutuhan pribadi, nilai, potensi yang ingin dicapai. Jadi autobiografi dapat membantu individu lebih memahami diri mereka sendiri dan mencapai tingkat pengembangan penuh potensi mereka. Jadi kalau humanistik itu kan melihatnya dari sisi hierarchy of need-nya, kebutuhannya apa gitu ya. Lalu dari situ kita bisa lihat bahwa oh seseorang itu punya kebutuhan tertentu. Nah, silahkan pelajari teori humanistik. Nah, apa kegunaan autobiografi? Jadi kalau kita melihat autobiografi, gunanya untuk apa sih? Pertama, self exploration, self exploration. Jadi penggalian eksplorasi, ya. Eksplorasi, nah itu penggalian diri. Autobiografi memungkinkan individu untuk merenungkan tentang pengalaman hidup mereka, memahami bagaimana peristiwa tertentu telah mempengaruhi mereka, mengidentifikasi pola perilaku, pemikiran yang mungkin memerlukan eksplorasi lebih jauh dalam sesi konseling. Jadi seseorang dalam konteks tertentu, misalnya autobiografi dapat dijadikan bahan untuk sesi konseling. Baik, yang kedua, kegunaan autobiografi adalah self-reflection. Jadi refleksi diri. Jadi menulis autobiografi memungkinkan seseorang untuk merefleksikan nilai-nilai. Seperti tadi, nilai-nilai tentang kesetaraan, nilai-nilai tentang uh, keyakinan tertentu, nilai-nilai tentang keadilan dan seterusnya. Juga tentang keyakinan dan harapan mereka. Jadi bisa dibongkar dari mana? Dari autobiografi. Ini dapat juga membantu seseorang atau individu untuk menyadari aspek tertentu dalam hidup mereka yang perlu diperhatikan atau diperbaiki. Jadi dalam konsep konseling itu seseorang yang dikonseli atau konseli, ya, itu apa sih yang sebenarnya menjadi perhatian penting, lalu bagaimana memperbaikinya. Jadi kalau Anda belajar sesi konseling ini akan lebih menarik karena pada sisi yang lain bahwa seorang yang mengalami masalah itu sebenarnya dia bisa dan mampu memperbaikinya. Nah, melalui apa? Self reflection. Baik. Kegunaan yang lain adalah proses coping atau copying. Jadi autobiografi dapat membantu mengidentifikasi cara individu mengatasi stres, kesulitan, perubahan-perubahan dalam hidup, dan seterusnya. Ini dapat memberikan informasi berharga bagi konselor. Jadi kalau Anda menjadi konselor, untuk apa? Untuk membantu klien mengembangkan strategi coping yang lebih sehat dan lebih efektif. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kegunaan dari autobiografi adalah memperkuat hubungan konselor dan klien dan orang yang dikonseli, jadi atau konseli. Ketika klien berbagi autobiografi mereka, ini dapat memperkuat hubungan antara konselor dan klien. Jadi autobiografi biasanya itu tidak gampang diberikan ke orang, ya, kecuali hal-hal yang lebih baik, kemudian ada hubungan baik dan seterusnya. Konselor dapat memahami latar belakang pengalaman klien yang dapat membantu membangun kepercayaan dan kerjasama. Tidak kalah penting dari autobiografi, kegunaannya adalah pemahaman diri yang lebih mendalam. Jadi menulis autobiografi dapat membantu individu menggali pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai inti. Jadi apa sih yang diinginkan dalam hidup, misalnya, atau tujuan hidup, identifikasi mereka.
Jadi saya ini sebagai siapa, Anda itu sebagai siapa. Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Nah, sehingga dalam hal ini dia menjadi bahan dasar yang kuat untuk bekerja dalam proses konseling. Yang selanjutnya, kegunaan dari autobiografi mengidentifikasi pola perilaku dan pola hubungan. Dengan membaca autobiografi, klien, konselor dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku dan pola hubungan yang memungkinkan orang mempengaruhi kehidupan klien. Jadi klien misalnya ada persoalan apa, ada masalah apa. Nah, sehingga ketika ia memiliki hal yang penting dalam hidupnya, maka klien itu bisa membuka pintu untuk eksplorasi lebih lanjut, membentuk klien untuk membuat perubahan yang lebih positif. Oke ya. Baik, langkah penulisan autobiografi itu satu, refleksi diri. Jadi orang kalau mau menulis autobiografi, misalnya ada klien ya merasa kesulitan untuk mengungkap masalah, maka dianjurkan apa? Satu, refleksi diri. Anjurkan individu untuk merenung, merefleksikan peristiwa yang penting, yang signifikan. Misalnya apa? Tentang pencapaian, tantangan, perubahan hidup, dan momen-momen penting lain. Yang kedua, identifikasi tema utama. Jadi apa sih yang sebenarnya ingin mereka capai? Apa tujuannya? Bagaimana pengalaman-pengalaman penting dalam hidupnya? Yang penting juga dalam konteks ini adalah bagaimana bahwa ketika kita melihat autobiografi, yang dilihat adalah struktur narasinya seperti apa. Sehingga kalau kita lihat nanti silakan dibimbing individu untuk menyusun narasi hidup mereka. Pilih strukturnya, misalnya dari apa? Dari sisi kronologi, kronologi urutan waktu misalnya, ya, itu kronologis. Atau tema-tema tertentu. Nah, tergantung kepada preferensi dan kebutuhan pribadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada pencapaian dan perkembangan. Jadi selama ini mereka punya perkembangan positif apa berkaitan dengan kehidupan mereka. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa proses-proses pencapaian individu ketika menulis autobiografi itu lebih sehat dan lebih menarik ya. Artinya orang lebih termotivasi untuk lebih bangkit, untuk lebih keluar dari masalah. Kemudian bisa juga melalui pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar bagaimana membentuk karakter, keterampilan, apa yang dipelajari dan tantangan, ada nggak kegagalan-kegagalannya. Kemudian bisa juga pakai integrasi nilai dan keyakinan. Jadi jelaskan bagaimana nilai-nilai atau keyakinan individu bisa berkembang sesuai dengan waktu. Misalnya apa? Keyakinan tentang keagamaan, orang harus positif, tidak boleh putus asa. Nah, tentu nilai-nilai ini menjadi hal yang diharapkan akan mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Kemudian bisa juga pakai refleksi terhadap hubungan dan pengaruh sosialnya seperti apa. Nah, misalnya bagaimana pengaruhnya dalam interaksi. Apakah ada masalah apa tidak dalam interaksi sosial dengan mereka. Kemudian apa? Menciptakan narasi konsisten. Jadi narasinya harus jelas itu ya, terhubung dari satu masalah dengan masalah yang lain. Tidak boleh meloncat, tidak boleh apa artinya seperti orang membuat ini ya, membuat sinetron gitu kan. Jadi yang apa namanya konflik lebih didahulukan, enggak. Jadi harus biar supaya apa? Biar supaya setiap orang yang membaca memahami apa yang dimaksudkan dalam autobiografi. Juga yang tidak kalah pentingnya penggunaan bahasa dan gaya pribadi mereka dalam menulis. Gitu, ya. Nah ini penting karena gaya bahasa itu seringkali dimiliki oleh individu yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian silahkan dilihat evaluasi diri dan pertimbangan konseling. Jadi ketika Anda melakukan konseling, penting juga melihat evaluasi dan refleksinya bagaimana. Misalnya apa? Apakah akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, apa yang perlu diperhatikan dalam pembimbingan, dan seterusnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya ketika kita menulis autobiografi atau orang lain
atau konseling ya, orang yang di konseling itu membuat autobiografi juga adalah proses revisinya bagaimana. Ada nggak berkaitan dengan perubahan, revisi tentang pertumbuhan, ada nggak perkembangan-perkembangan baru dari proses autobiografi itu sendiri. Nah, ini tentu saja menjadi bagian dari refleksi seseorang untuk melihat bahwa apakah autobiografi itu penting dijadikan data apa tidak. Nah, tentu yang menjadi penting kepada kita semua bagaimana supaya autobiografi itu menjadi bahan kunci ya dalam ketika kita melihat proses-proses yang berkaitan dengan konseling. Nah, ini tentu tidak bisa dinafikan dari proses konseling. Kenapa? Karena menarik ya autobiografi sebagai bahan dari proses bagaimana proses ini berjalan ketika kita melakukan konseling. Nah, data dari autobiografi ini menjadi bahan bagi setiap mahasiswa yang mempelajari proses-proses konseling dalam rehabilitasi atau misalnya berkaitan dengan konseling pribadi atau karir atau masalah-masalah yang muncul ketika orang itu melihat sebuah persoalan. Nah, yang dilihat itu apa? Catatan-catatan mereka, keseharian mereka. Nah, itu yang penting kalau kita belajar autobiografi. Mungkin penting juga ya dicatat bahwa autobiografi itu mudah, tetapi tidak seperti mudahnya membalikkan tangan. Butuh proses, butuh hal yang penting dalam proses autobiografi. Anda juga sebagai konseling, konselor ya maksud saya, Anda juga bisa menulis autobiografi. Autobiografi ketika Anda itu melakukan proses-proses konseling, siapa yang dikonseling dan seterusnya. Tentu ada kode-kode khusus ketika Anda mau membuka apa namanya autobiografi kepada orang lain. Misalnya dengan menyamarkan, dengan apa namanya membuat kode-kode supaya apa? Supaya ketika Anda mencatat sesuatu itu bisa direfleksikan, bisa juga dilihat dalam konteks konseling. Baik, saya kira itu untuk konseling atau pencarian data dalam teori non-testing. Selamat mencari, silakan dicari kira-kira kalau Anda disuruh mencari autobiografi atau biografi yang menarik, eh, autobiografi atau biografinya siapa yang Anda ingin jelaskan. Silakan dipikirkan kembali, lalu direfleksikan, ditanyakan, lalu apakah ini juga akan menjadi bagian penting ketika Anda mendapatkan data. Saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya berkaitan dengan teori non-testing.